Karena kalau saya kan nggak bisa disogok mudah-mudahan. Tapi keilmuan wasit saya kurang. Nah makanya nanti wakil saya dari Jepang. Udah setuju. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sangat memalukan. 17 pemain Malaysia dihukum berat usai resmi menerima sogokan bandar judi. Ketum PSSI Erick Thohir wajib waspada. Hal ini bisa terjadi di sepak bola Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menjatuhkan hukuman denda kepada 17 pemain sepak bola dalam kasus suap dalam kompetisi Divisi 3. Ke-17 pemain klub Kuala Lumpur FA ini dijatuhi hukuman denda Rp5.000. Sebelumnya, pemain dan 3 ofisial klub tersebut dijatuhi hukuman larangan bermain seumur hidup pada Desember lalu. Hukuman ke-17 pemain tersebut lebih ringan karena mereka dianggap sebagai korban dari keadaan. Hal ini diungkap oleh Ketua Komite Disiplin FAM Taufik Abdul Razak. Hasil penyelidikan kami menemukan bahwa para pemain tidak punya pilihan lain. Mereka mendapat ancaman kekerasan fisik dari para bandar judi, kata Taufik. Mereka terbukti bersalah dalam pengaturan hasil, namun mereka mengajukan banding dan mengatakan mereka tidak berani lapor karena khawatir tentang keselamatan, lanjut Taufik. Faktanya beberapa dari mereka dipukuli karena tidak menuruti perintah dari para penjudi tersebut, katanya. Kasus pengaturan skor hasil pertandingan sepak bola memang kerap terjadi di Malaysia. Admin bersyukur bisa mendapat info tersebut meski artikel lama. Namun ini bisa menjadi pembelajaran bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Kevin Dix berjalan mulus, kini PSSI siapkan langkah selanjutnya, naturalisasi striker baru. Setelah sukses dengan proses naturalisasi Kevin Dix, PSSI kini fokus pada langkah berikutnya. Kali ini, striker asing menjadi target utama untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Siapa pemain yang akan mengikuti jejak Kevin Dix dan apa dampaknya bagi skuad Garuda? Proses naturalisasi Kevin Dix dan pemain Timnas Indonesia lainnya berjalan lancar. Proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, kini memasuki tahap yang lebih lanjut. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa proses naturalisasi striker berposisi tersebut berjalan mulus dan tetap dilanjutkan. Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (5 November 2024), permohonan naturalisasi untuk Kevin Dix, Estella Lopati, dan Noah Leatomu telah disetujui. Selanjutnya, proses ini akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan surat keputusan Presiden Kepres. Dan setelah itu, tahap pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI akan dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun masih ada beberapa tahap yang harus dilalui seperti pengambilan sumpah WNI di Denmark pada 7 November 2024, proses naturalisasi Kevin Dix diharapkan dapat selesai tepat waktu. Pemain yang saat ini berkarier di klub Denmark, FC Copenhagen, ini sangat diharapkan bisa segera membela Timnas Indonesia, terutama menjelang laga penting Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. PSSI pun mengakui bahwa mereka berusaha mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix agar dia bisa tampil dalam kedua laga tersebut. Yunus Nusi juga menambahkan bahwa untuk proses selanjutnya, PSSI masih dalam tahap pencarian pemain berposisi striker yang berpotensi dinaturalisasi. Kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, ujar Yunus. Namun, Yunus mengaku bahwa PSSI kesulitan mencari striker yang tepat, baik dari pemain keturunan maupun lokal. Meskipun demikian, beberapa rekomendasi mulai masuk dan Ketua Umum PSSI
Erick Thohir, akan mengambil keputusan lebih lanjut. Saat proses naturalisasi pemain striker ini sudah pasti, PSSI akan segera melaporkan kepada Kemenpora untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Dengan begitu diharapkan timnas Indonesia bisa semakin kuat dan siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dengan berbagai langkah yang diambil, PSSI terus berupaya membentuk tim yang solid dan kompetitif, berharap agar para pemain naturalisasi dapat segera memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Tanpa cedera, timnas Indonesia siap tempur lawan Jepang dan Arab Saudi. Siapkah Garuda hadapi tantangan besar? Setelah menjalani persiapan intens, seluruh pemain timnas Indonesia dikabarkan dalam kondisi fit tanpa cedera. Dengan penuh semangat, mereka siap menghadapi dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Apakah Garuda bisa menunjukkan kekuatan terbaiknya dalam ujian besar ini? Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjawab kekhawatiran publik soal cederanya beberapa pemain kunci skuad Garuda. Apalagi Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diganggu oleh isu cederanya pemain kunci. Nama pertama adalah Mads Hilgers. Pemain 23 tahun tersebut mengalami cedera hamstring saat membela klubnya FC Twente. Nama berikutnya yang dikabarkan mengalami cedera adalah Yakob dan Yance Sayuri. Keduanya cedera saat Malut United menantang Persita Tangerang. Meski begitu, Sumarji membantah kabar tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa kondisi para pemain timnas Indonesia sudah siap tempur. Seluruh pemain timnas Indonesia sudah siap beradu lawan Jepang dan Arab Saudi. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Sumarji. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Mads Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, jelas Sumarji. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Itu setelah dari 4 pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan kolega meraih 3 hasil imbang dan menderita 1 kekalahan.